Assalamualaikum, kembali lagi bersama dengan saya Ning Unix di Ruang Unix. Pada hari ini kita akan berdiskusi dengan tamu spesial yaitu Mang Udin. Halo Mang Udin. Yeay, Mang Udin. Nah, Bang Udin, kita pada kesempatan waduh dia bengek. Pada kesempatan kali ini sebenarnya sih temanya rada-rada berat nih, yaitu peran seorang ibu dalam pendidikan anak dari sudut pandang dari perspektif Mang Udin. Bapak-bapak gitu ya. Sebelumnya coba kenalan dulu deh kita. Kenalan apa nih? Saya Udin, anak dari Pak Somad. Ya gitulah. Kan kita mau berbicara tentang peran ibu nih. Nah, Mang Udin sendiri posisinya saat ini sebagai apa nih? Iya, babanya anak-anak. Oh, Bini 2, anak 3. Coba. Oh, berarti sudah berumah tangga lah ya. Iya. Nah, khawatir kan kita membicarakan tentang peran ibu tapi narasumbernya masih bujangan nih, kan nggak nyambung. Nah, kalau ngomongin ibunya anak-anak mah ya mau banget. Nah, nih kita langsung ke topik pembahasannya nih, Mang. Nih, Mang. Pentingkah nih keberadaan seorang ibu itu untuk tumbuh kembang seorang anak? Coba, Bang. Ini serius nih. Serius dong. Pentingkah keberadaan seorang ibu untuk tumbuh kembang anak? Ya penting banget kalau itu mah. Kenapa? Nah gini masalahnya. Emang kalau agak ada ibu bisa jadi anak? Kagak. Ya kan? Itu yang pertama. Jadi kalau cuma ngomong atau jawab pentingkah, ya penting juga salah. Tapi yang paling pas adalah sangat penting. Kenapa? Karena gini, sebuah keluarga yang Ideal atau apa? ideal atau normalnya lah ya. Atau normalnya ya ada ayah, ada ibu, ada anak. Itu kan standar banget ya. Maksudnya ya begitulah keadaan sebuah keluarga. Terus tiba-tiba kalau ditanya pentingkah keberadaan seorang ibu untuk tumbuh kembangnya anak, ya penting banget karena keberadaan seorang ibu itu berperan penting pada ini nih apa namanya tuh kalau bahasa gampangnya tuh pada perkembangan mentalnya anak. Mental. Iya, karena gini, anak itu tumbuh dan berkembang dari apa yang dia lihat dan apa yang dia dengarkan. Nah, adanya ayah dan ibu itu sangat-sangat berpengaruh besar pada tumbuh kembang pemikiran dan perasaannya. Nah, ini gampang simpelnya dulu ya. Untuk tumbuh kembang pemikiran itu domainnya adalah ayahnya. Tapi untuk tumbuh kembang perasaannya, melembutkan perasaan itu ada pada ibu. Karena umumnya seorang bapak itu dia kaku atau straight dalam mengambil kebijakan. Itu ya? Iya, dalam menyatakan sesuatu atau menginformasikan sesuatu, menginformasikan maksudnya. Iya, nggak ada bubu-bubunya, nggak ada belok-beloknya. Membuat peraturan-peraturan ya. Membuat peraturan-peraturan, misalkan ada air panas, awas ada air panas. Ya, cuma begitu doang. Kalau bapak, kalau ibu kan bisa panjang lebar, gitu. Ngomel. Nah, ngomel kan juga salah satu informasi atau cara menyampaikan informasi seorang ibu. Itulah kira-kira. Ya, itu maksudnya terlepas dari ini ya, dari kondisi dimana
keluarga itu utuh seutuhnya. Terkadang kan ada takdir yang menakdirkan ada seorang keluarga yang kehilangan sosok ibu ya, maksudnya entah karena perceraian atau entah karena meninggal dunia, atau ada ibu tetapi tidak hadir sosoknya gitu. Jadi ibunya itu ya tidak berperan penuh atau menjalankan tugasnya. Ya berbahagialah untuk anak-anak yang memiliki keluarga yang utuh. Nah, nih apa sih namanya? Mang Udin, Masya Allah. Aduh, Mang Udin, tarik Mang. Nih, Mang yang kedua nih Mang. Apa sih Mang pengaruhnya ibu tuh terhadap pembentukan perilaku seorang anak? Banyak. Pengaruhnya ibu. Pengaruh ibu itu kalau yang tadi kan saya kasih tahu pengaruh ibu ya minimal ya membuat anak menjadi punya pandangan untuk berlemah lembut, untuk mempunyai dorongan pada saling sayang menyayangi. Ibu kan biasanya biasanya ibu itu mengenalkan banyak hal tentang perasaan. Misalnya menyayangi binatang, mencintai kebersihan, apalagi? Kerapihan rumah, terus penampilan. Kan biasanya ibu kan. Kalau bapak kan tahu sendiri biasanya kamar laki-laki itu umumnya berantakan dan kamar perempuan biasanya rapi. Dasar anak laki-laki pun bisa melihat itu, sehingga dia ada bayangan juga, oh ternyata bisa kok rapi-rapi seperti ibu, ada bayangan gitu loh maksudnya. Jadi pengaruhnya itu ya banyak lah, itu satu contoh kecilnya saja. Kadang-kadang ibu juga suka ngalah kan. Ibu tuh lebih banyak ngalahnya, lebih banyak sabarnya kan. Jadi dominasi perasaan itu bisa dikenakan pada ibu. Nah, kalau ibu tidak ada karena satu dan lain hal, maka seorang anak akan kehilangan figur sosok ibu. Dia apa ya? Kalau nggak lagi mengenal bagaimana kasih sayang dari ibu, bagaimana lemah lembutnya ibu. Tidak lagi melihat, mendengar suara ibu, itu akan berpengaruh besar. Makanya kalau ada bapak-bapak yang tinggal istri, cepat-cepat kawin lagi, biar anaknya tidak kehilangan sosok ibu. Kalau ibunya kurang, tambahin lagi gitu, kira-kira begitulah. Berarti itu juga ya, karakter si ibu juga mempengaruhi pembentukan anaknya juga ya. Jadi kalau misalnya sosok ibunya itu lemah lembut, maka akan menurunkan sifat kelemah lembutan kepada anak. Mempengaruhi. Itu kalau misalnya ibunya tomboy, anak-anaknya kemungkinan akan gesit. Iya, itu gitu mempengaruhi ya. betul. Atau ibunya yang perasaan mudah menangis, mudah tersentuh, itu akan menciptakan seorang anak yang lebih berperasaan. Iya, kurang lebih seperti itulah, sedikit banyak. Karena kan dia lihatnya itu. Kalau lihatnya ibunya gahar, oh ibu gahar, itu bisa jadi. Nah, terus sekarang membicarakan tentang kecerdasan. Mengapa kecerdasan, terus keuletan dan perangai atau watak ibu itu bisa menentukan masa depan si anak? Mengapa? Menentukan gimana nih? Maksudnya ini kan kalau ibunya cerdas gitu ya, anaknya kemudian cerdas juga. Apakah kemudian nanti anaknya akan cerdas? Terus kalau misalnya ibunya itu awam, minim pengetahuan, apakah nanti anaknya itu tidak berhasil di masa depannya gitu? Kalau kaitannya dengan kecerdasan,
ada dua kecerdasan, ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, ya kan? Luas ya. Iya banyak itu skup-skupnya. Nah kita coba ngomongin kecerdasan intelektual dua ya. Global dulu aja, yang global maksudnya. Global dia- apa nih? Dunia gitu, dunia. Bukan Tiga maksud- itu aja gitu, satu aja ya. Iya. Maksudnya dari tiga itu sosok ibu itu menguasai. Jadi perbandingan menguasai dan tidak menguasai gitu. Tentang? Tentang tiga hal tadi. Oh ya udah, oke. Coba dengan ya, Dapat menentukan masa depan si anak di kemudian hari. Kalau ibunya cerdas, apakah 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 cerdas? masa depan anaknya itu gemilang gitu. kalau gemilang dan tidaknya kan nanti tak takdir kaitannya. Tapi saya mencoba, karena saya mencoba menilai dari apa yang didapat. Kecerdasan intelektual ya, kecerdasan intelektual atau memang ibunya benar-benar jenius gitu ya. Ibunya pintar nih ya, gennya memang pintar. Dia dari SD kalau tes IQ, tau kan? Itu pokoknya bagus mulu lah. Gitu. Di atas rata-rata. Di atas rata gitu misalnya. Bapaknya juga misalnya gitu kan. Bapaknya juga sama di atas rata-rata. Ya secara secara genetik, maka anak itu akan mewarisi Mewarisi ya. kecerdasan dari kedua orang tuanya. Kalau nanti ibunya cerdas, bapaknya tidak cerdas, ya itu 50-50 tuh. Dia nanti mana yang lebih dominasi. Dominan di dalam tubuh anak itu kan, apakah dominan ke ibunya atau dominan ke bapaknya. Begitu juga sebaliknya, kalau yang cerdas bapaknya atau ibunya sama. Nah, itu untuk kecerdasan intelektual dinilai dari genetik yang ada pada dia, gennya kan itu. Lalu kalau kecerdasan emosional, nah itu kan didapat dari bawaan dia lahir, sama kayak gennya tadi ibu bapaknya, tapi dia bisa dibentuk oleh apa yang dia lihat tiap hari. Ibunya Bentukan ya. iya pembentukan karakter, apa yang dia lihat tiap hari, apa yang dia lihat tiap hari, dan apa yang dia dengar tiap hari. Makanya anak-anak itu mesti benar-benar dijaga apa yang dia dengar dan apa yang dia tonton. Karena apa yang dia dengar dan apa yang dia tonton itu akan dia tiru. Dia kan kita tahu sama-sama bahwa anak-anak itu adalah mesin copy paste yang sangat cerdas lah pokoknya. Dia tuh pintar banget copy paste apa yang dia dengar, apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Itu peran ibu di situ tuh. Karena kan kecerdasan emosional itu biasanya kan ibu lebih dominan kan ya, lebih berperasaan ya. Kita tahu semua bahwa laki-laki dominasinya adalah pemikiran. Karena kan kuatnya di akal pikirannya dia kan. Kalau perempuan itu kan dominasinya di perasaan kan, tapi lebih pada hati kan. Moodnya itu kan dia ada di situ untuk mengambil keputusan. Maka perempuan lebih pada mengandalkan perasaan dibandingkan mengandalkan logika gitu kan. Makanya kan kalau sering kan ngeliat kalau ibu-ibu naik motor di jalan, sen kemana belok kemana kan. Gitu lah kan lebih. Gitu. Nanti diserbu ibu-ibu loh. Ya kira-kira begitulah. Ya, jadi gimana nih ya? Jadi mungkin nih ada, kalau misalnya ibunya itu seorang yang ulet atau rajin atau tekun gitu ya, itu bisa menjadi contoh untuk anak-anaknya, misalnya menjadi anak yang giat, mungkin giat dalam bekerja atau giat dalam belajar. Jadi yang dapat menentukan masa depan si anak tersebut, karena dia mendapatkan contoh dari sosok ibunya yang rajin, yang ulet, yang giat, yang nggak pernah putus asa, yang selalu bersemangat dalam beraktivitas, ya seperti itu ya. Tepatnya mungkin bukan menentukan masa depan, tapi akan mempengaruhi kepribadian si itu anak. Oh ya. Terus kalau nih kan nggak semua orang itu beruntung mendapatkan ibu yang pendidikannya tinggi, terus yang memiliki daya tangkap yang cerdas, atau mungkin tidak berkesempatan untuk mengenyam pendidikan yang tinggi gitu. Lalu
apa sih dampaknya bagi anak jika seorang ibu itu kurang memadai dalam ilmu pendidikan, mendidik anak, bukan pendidikan ya, maksudnya dalam Parenting lah, ya parenting. parenting, dalam maksudnya wawasan seorang ibu dalam mendidik anak. Nah, itulah pentingnya sebelum menikah itu memilih dulu. Jangan lihat cewek langsung dinikahin. Jadi pilih dulu. Sama juga itu berlaku juga untuk perempuan. Jadi ketika akan memilih calon suami, itu dia juga harus berpikir calon suami adalah sama dengan memilih bapak bagi Anak-anak. anak-anaknya. Seorang laki-laki pun begitu. Ketika mau menikah dengan seorang perempuan, maka dia juga harus memilih bahwa dia itu menikahi perempuan juga untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya. Itu tahap awal. Terus apa tuh dampaknya tuh, Mang? Kalau misalnya seorang ibu itu minim tentang pengetahuan, pendidikan, pola asuh anak. Kalau dampak sih macam-macam ya. Mulai dari ibu yang suka mukul anaknya, membentak anaknya, menyuruh anaknya tidak pada sesuai dengan kemampuan anaknya. Misalnya gini, anak umur 3 tahun suruh nyalain kompor gitu, itu kan bahaya kan. Atau anak 2 tahun suruh bawain pisau dari ambut, tolong diambil, nah ambil pisau di dapur gitu, itu kan bahaya. Nah, jadi sebenarnya nggak cuma ibu dan ibunya saja ya, bapaknya pun harus punya pengetahuan tentang bagaimana berumah tangga, tentang bagaimana kalau si pria nih, dia harus tahu juga bagaimana menjadi seorang suami dan menjadi seorang ayah. Si ibu bagaimana nih menjadi seorang istri yang baik dan menjadi ibu yang baik. Dan itu kan harus melalui pendidikan. Tapi sekolah, Kenapa nih? nah, kan di sekolah kita kurang lah ya. Kalau di sini masih kurang. Untuk kita juga nggak sekolah kan, jadi bapak, jadi suami, jadi ibu, jadi istri kan nggak ada sekolahnya kan. Tapi ada banyak hal yang bisa kita jadikan ilmu pelajaran untuk kita mendidik anak-anak atau kita membangun sebuah keluarga. Misalnya melalui pendidikan agama, kan diajarkan tuh bagaimana menjadi hak dan kewajiban seorang suami, hak dan kewajiban seorang istri kan, hak dan kewajiban seorang anak. Itu kan ada tuh, itu dari perangkat agama ya. Juga ada dari perangkat keilmuan parenting gitu ya. Ada tuh di situ juga. Sekarang ini masa milenial ini, di era modern begini, itu untuk mencari ilmu tentang literasi parenting itu banyak. Tinggal klik di Google, ketik, keluar banyak. Mau versi Islami, mau yang biasa konvensional, itu pun ada. Jadi hari ini tidak menjadi halangan bagi seorang ibu untuk belajar ilmu tersebut, sehingga dia dapat menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Begitu juga bapak seharusnya. Hari ini sangat mudah. Dan yang ketiga, selain tadi dari agama, ilmu parenting, ketiga juga dari ada kearifan lokal atau adat istiadat ya. Budaya lah, di Indonesia itu kan banyak sekali adat istiadat budaya yang bisa kita jadikan sebagai acuan dan pegangan dalam melakukan pendidikan anak kan. Itu mesti belajar sama orang tua bagaimana ketika mendidik anak untuk menghasilkan anak yang unggul gitu kan. Unggul dalam bidang pendidikan, unggul dalam akhlaknya dan lain sebagainya. Saya kira itu perlulah dan sangat-sangat penting untuk dipelajari dan harus belajar. Jangan sampai kedua-duanya tidak belajar. Karena kalau istrinya saja yang belajar, suaminya enggak, ya pincang. Begitu juga sebaliknya, suaminya belajar terus tentang parenting, tapi istrinya enggak mau belajar, ya sama juga. Tetap cuma sebelah kaki jalan. Kita jalan satu kaki kan loncat-loncat kan, ya enggak? Tapi kalau dua kaki jalan, kiri kanan kan maju.
loncat-loncat, udah loncat-loncat dijolokin sama bininya kan, jatuh jadinya kan, ya begitulah kira-kira. Iya, iya. Jadi yang namanya pasangan suami istri itu dituntut kerjasamanya ya. Jadi tidak bisa hanya salah satu, agar dua-duanya sepemikiran, satu pendapat, terus satu apa namanya? Satu tujuan ya. Iya, betul. Satu tujuan. Jangan ibunya mau ke Cengkareng, bapaknya grogol. Nggak bisa kan itu? Ya bisa lah, bisa bapaknya mau beli rambutan, emaknya masak di Cengkareng kan. Bisa. Ngeles aja, ngeles. Nah nih, tadi kan kita membicarakan tentang ibu ya. Banyak amat sih. Enggak lah, dikit ini. Nah, tadi kan kita membicarakan tentang ibu nih. Nah, sekarang kita ke posisi ayah nih. Kebetulan kan Mang Udin kan sebagai seorang ayah nih. Apa saja sih hak-hak seorang anak terhadap ayahnya? Hak anak nih terhadap ayahnya. Apa tuh? Kalau mau jemputin satu-satu sih banyak ya. Saya coba yang utama aja ya. Yang utama hak terhadap anak. Paling tidak anak itu mempunyai hak untuk mendapatkan keamanan. Keamanan lingkungan. Iya. Jadi anak tuh punya hak untuk hidup aman. Maka seorang suami, istri juga sih sebenarnya harus memastikan anak berada di lingkungan yang aman. Yang kedua, mereka berhak mendapat pendidikan yang layak. Maksudnya layak itu ya sesuai kemampuan lah ya. Kalau hari gini kan banyak sekolah gratis. Bisa diupayakan lah. Masukkan sekolah negeri kan gratis. Jadi itu hak-hak selain keamanan dan pendidikan, ada satu hak lagi nih penting nih. Hak hidup sehat. Itu kesehatan, ya? Iya, jadi anak pun berhak untuk mendapatkan hidup sehat dari orang tuanya. Karena kan anak-anak nggak tahu tuh mana. Anak kecil itu nggak tahu makanan yang menyehatkan sama makanan yang tidak menyehatkan. Misalnya makan garam digadoin, kan nggak menyehatkan kan? Terus makan apa lagi yang menyehatkan kok? Makan makanan yang tidak bervitamin, cuma nyenengin mulut doang, junk food namanya tuh, ya kan? Saya kira itu hak yang mereka sih nggak ngomong ya, karena mereka juga belum paham kan. Tapi kita kan yang sudah lebih dewasa, lebih berumur, lebih berpendidikan, harusnya mengerti itu sebagai tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, nama tuh ini juga tuh nggak pengaruh nggak tuh nama anaknya? Iya, nama anak. Iya, nama juga termasuk hak anak untuk mendapatkan nama yang baik. Jadi jangan juga dikasih nama sendok gitu misalkan. Jadi nama yang baik, karena zaman kalau bercanda-bercanda di SD gitu kan suka ngata-ngatain anak dan ngatain bapak, tau gak? Jadi jangan juga kalau namanya sendok, garpu, kan kasihan dia. Dan apa sih filosofinya gitu kan, jadi aneh gitu. Jadi nama kan adalah doa ya. Nah, nama adalah doa itu, jadi berilah mereka nama-nama yang baik untuk anak-anak. Oke. Terus kayaknya ada ini juga kali ya, Mang. Jadi seperti yang tadi di awal itu, seorang ayah juga harus memilihkan ibu yang baik ya. Ya betul, ibu yang baik kalau bisa banyak. Semua nggak boleh. Ibu yang baik, terus ibu yang memiliki apa namanya? Bapak yang baik juga perlu. Iyalah, kan ini kan dari sudut pandang bapak. Iya. Terus pilihkanlah calon-calon ibu yang Dengar suami ibu baik-baik ya. Amin, alhamdulillah. Enggak, maksudnya pilihkanlah sosok seorang calon ibu itu yang berparas cantik, cantik, ya kan? betul. Terus bertubuh. Jadi anaknya nggak malu punya emak kayak gembel begitu misalkan gitu. Kasian banget. Ya kan, kalau emaknya cantik kan harapan Bersih lah, cantik kan relatif lah ya. Iya. Bersih lah.
Kan nggak lucu punya majigongan gitu kan, malu juga anak. Astagfirullah. Tapi kalau cantik mah relatif lah. Iya, Kita nggak bisa bilang tuh cantik tuh jelek dong. Maksudnya iya. Relatif kalau cantik. relatif itu ya. mah. Tapi kalau bersih kan ada standarnya. Iya. Gigi nggak jigongan kan bersih gitu kan. Iya, 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 iya. Jigongan bahasa mati tuh. Nah nih Mbak nih terakhir nih. Iya. Alhamdulillah nih terakhir. Lalu nih Mang Udin nih sebagai seorang ayah, sebagai seorang pria, punya pesan-pesan gak nih? Pesan-pesan untuk ibu-ibu muda lah ya, kalau ibu-ibu yang sudah berumah tangga lebih dari 20 tahun atau 30 tahun kan sudah punya pengalaman, sudah mengerti baik dan buruknya dalam pengasuhan anak. Nah, buat ibu-ibu muda atau calon-calon ibu nih, ada pesan-pesan khusus? Pesan khusus sih enggak lah. Tapi kalau saya boleh mengusulkan gitu ya, belajarlah untuk membuat anak-anak kita membanggakan, menyenangkan, karena dengan belajar ilmu sebagai ibu yang baik atau juga sebagai istri yang baik akan membuat anak-anak kita menjadi tumbuh kembangnya normal, tumbuh kembangnya maksimal, sehingga diharapkan dapat menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Nah, pesan saya sih apa ya bahasanya ya, belajarlah terus, karena anak itu kan ini ya apa bahasanya, buah hati, belahan jiwa, tabungan masa depan buat akhirat ya kan gitu kan. Karena kan kalau kita kemarin ngaji itu suka ngomong anak yang soleh bisa menolong kita di akhirat kan. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kita persiapkan anak-anak dengan maksimal, mulai dari pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya, sehingga kelak diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang unggul yang bisa berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Kalau nggak bisa bagi yang lain, ini bagi keluarga lah. Keluarga itu tidak menyusahkan, tidak merusak, tidak mempermalukan, ya gitulah. Tapi jangan lupa berdoa teruslah setiap hari lah. Karena ilmu saja kita baca tanpa doa itu juga jadi pincang jalannya gitu. Wow, amazing. Sebuah kalimat penutup yang luar biasa, motivasinya cocok jadi motivator nih Mang Udin. Cukup sekian obrolan asik kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk selalu support semua video-video Ning Unix, baik itu obrolan seru maupun parenting, karena kita akan menyajikan sebuah topik-topik yang menarik untuk kita bahas. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.